dalam agama dinul haq. Ada agama dinul haq. Din adalah agama al-haq, ay at-tauhid. Al-haq artinya satu kebenaran. Yang dimaksud satu kebenaran adalah satu agama yang mengajarkan di dalamnya itu tentang bagaimana cara mengesahkan terhadap Tuhan. Itu maksudnya dinul haq. Bil huda wa dinil haq. Bil huda wa dinul haq. Agama yang mengandung petunjuk untuk ruhaniyah ini bisa mengesahkan pada Allah, tidak menduakan tapi mengesahkan pada Allah, yang disebut dinul haq. Dialah Allah yang mengutus satu utusannya dengan membawa petunjuk yang di dalamnya petunjuk itu dinul haq. Lagi ay dinut tauhid. Ad-din adalah agama, al-haq ay tauhid, untuk mengesahkan pada Allah. Al-haq adalah satu kebenaran yang mengandung satu ajaran untuk mengesahkan pada Allah. Maka hadis ketujuh ini disebut agama adalah merupakan satu nasihat. Agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamimid Dari, hadis dari Abi Ruqayyah, sesungguhnya Kanjeng Nabi dawuh, rupane dawuh, ad-dinu utawi agama itu an-nasihatu, nasihah, pitutur. Yang dimaksud ad-din di situ mana di antara agama yang mengajarkan rohaniyahmu untuk mengesahkan Tuhan, bawa agama itu. Bukan agama yang mengajarkan hatimu untuk menduakan Allah, menduakan Tuhan. Maksudnya apa? Konteksnya ini adalah iman, Bapak Ibu. Konteksnya iman. Mana agama yang mengajarkan iman hanya kepada keesaan, itulah yang dimaksud dinul haq ini. Mana agama yang mengajarkan di dalamnya pendidikan untuk beriman selain ke akhirat, mohon maaf, miturut hadis ini bukan. Jadi saya tidak menyebut nama agama secara zahiriyah, tidak. Mana di antara agama yang tidak mengajarkan ruhaniyamu ke esa, maka bukan itu yang dimaksud. Agama adalah nasihat.
Carilah agama yang agama itu mendidik rohaniamu untuk masuk di dalam pengesakan pada Allah atau pada Tuhan. Kulna ngucap sopo ingsun, liman terhadap siapa? Qala dawuh Kanjeng Nabi, kulna ngucap sopo ingsun, ingsun sopo Abi Ruqayyah, liman dateng sinten? Qala dawuh Kanjeng Nabi, lillahi maring Allah, wali kitabihi maring lan maring kitabe Allah, wali rasulihi lan maring utusane Allah, wali aimmatil muslimina lan maring piro-piro imame wong muslim, wa ammatihim lan masyarakate wong muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang dimaksud terhadap siapa beliau bersabda menjawab kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diceritakan Bukhari dan Muslim. Kalimat agama yang dimaksud di sini adalah nasihat sebagai wadah, kalau boleh dikatakan organisasi, ya, kumpulan, sebagai wadah untuk mengisi semua apa kandungan-kandungan itu. Yang dimaksud kandungan adalah ajarannya, yang dimaksud ajarannya adalah condong ruhaniyah ini kepada keesaan Allah. Ini yang dimaksud agama adalah satu nasihat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di situ dikatakan liman qol lillah, ketui Allah. Artinya apa? Pedoman-pedoman itu akan mengajarkan terhadap kita bagaimana cara untuk mengesahkan Allah, untuk mengesahkan Allah. Kalau dengan bahasa umum, siapa Tuhanmu namanya di setiap agama itu tidak sama. Dan perbedaan satu nama dalam sebuah Tuhannya masing-masing itu tidak menjadikan rohaniyahmu itu menjadi persoalan, manakala rohaniyahmu itu betul-betul duduk di dalam dinul haq. Artinya, jikalau rohaniyahmu itu duduk di dinul haq, maka orang yang menyebut Tuhannya yang tidak sama dengan kau namanya itu tidak menjadikan satu problem rohaniyahmu. Ini kalau kita duduk di dinul haq. Jadi fungsi daripada kita masuk di dalam dinul haq itu adalah pertama lillah, terhadap Allah itu kita tidak fanatik,
kita akan mengerti dan memahami dan menyadari bahwasanya semua apa yang terjadi pada diri kita itu semata-mata karena pelayanan Allah. Ini kalau sudah masuk dinul haq, mengesahkan pada Allah. Setiap kali kita beraktivitas, justru di dalam hatimu akan berkata bahwasanya kau ini dilayani Tuhan, kau ini dilayani Allah, sehingga dirimu bisa melakukan aktivitas tersebut. Rotasi dan perputaran akan problematika dalam dirimu itu semua yang melayani adalah Allah itu sendiri. Kesadaran di dalam hatimu seperti ini akan tumbuh tidak hanya terhadap dirimu, tetapi kau akan melihat terhadap diri selain dirimu. Tetap kau mengatakan yang melayani adalah Allah. Berarti anak kecil nangis itu dilayani Allah. Iya. Berarti Gusti Allah nangis. Iyo. Wis ku naik gak bingung-bingung. Jadi kita beriman semata-mata lillah, hanya karena Allah. Di situ semua apapun yang terjadi, khususnya diri kita sendiri, itu asbab dilayani Allah. Masih sore hari ini kita dilayani Allah ini, dilayani. Apapun yang terjadi pada diri kita ini semata-mata karena pelayanan Dia. Ada apa ini? Ada wetan jeruk, ada berubi, oh macam-macam. Itu atas pelayanan Allah. Jantungmu bisa berdenyut karena pelayanan Allah. Napasmu bisa keluar masuk karena terus dilayani Allah. Jadi Allah tidak henti-hentinya melayani terhadap diri kita. Yes. Itu yang pertama terkait pelayanan. Maksud terhadap Allah itu mengesahkan kita. Kedua, nasihat untuk kitab-kitabnya. Maksudnya kita beriman terhadap Allah itu lewat kandungan yang ada di dalam kitab-kitab itu. Lah, kitab itu sebagai wadah ya, di dalam dinul haq, wadah isi materi bagaimana cara Anda untuk mengesahkan Allah. Jadi kitab itu identik dengan apa? Dengan satu ajaran sistem bagaimana cara kita untuk mengesahkan Allah. Sedangkan kitab yang dimaksud di sini itu tertuang di dalam hatimu masing-masing. Saya tidak bicara kitab yang kita pegang secara dohiriyah, bukan. Tapi saya bicara tentang kitab di sini adalah kitab yang tertuang di dalam rohaniah. Sebab ini kitab khusus untuk mengesahkan pada Sang Yang Tunggal lewat ajaran itu hanya diletakkan Allah di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga, nasihat untuk para rasulnya. Ini berkenaan dengan apa yang dibawa dan apa yang disampaikan. Ini kita proses dari muraqabah dulu. Artinya masih ada dua, masih ada hukum sebab akibat di syariat. Berarti
dengan Rasul itu yang menyampaikan, akhirnya kita akan memahami apa yang namanya dinul haq, apa yang namanya ajaran-ajaran di dalam agama mengesahkan Allah itu. Bis, bahasa syariat kita melihat makhluknya, kita kenal sebagai mursyid adalah sang petunjuk jalan menuju pada Allah. Cuman konteksnya pada malam hari ini, sore hari ini kita mengatakan al-mursyid atau ar-rasul itu pandangan hakikat, tidak lain dan tidak bukan kecuali hidup pada dirimu sendiri. Itulah Allah yang senantiasa memberikan wejangan terhadap kita, selalu memberikan petunjuk terhadap rohaniah kita, bagaimana cara untuk mengesahkan pada Allah itu sendiri. Jadi yang kumaksud daripada Rasul di sini adalah al-mursyid, tujuan sang yang petunjuk. Yang kumaksud sang yang petunjuk tidak lain dan tiada bukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat untuk para pemimpin umat Islam maksudnya adalah menolong mereka dalam kebenaran, menaati perintah-perintah mereka dan memperingatkan kesalahan mereka dengan lemah dan lembut. Artinya gini, tabi'in ini sebagai pewaris, sebagai penerus para rasul. Artinya Bapak Ibu, kita menghadapi kondisi masyarakat umum, menghadapi kelas umum. Kalau kita menghadapi kelas umum dikatakan tabi'in al ulama warasatul anbiya, panjang tangan Allah. Dikatakan panjang tangan Allah adalah al-mursyid, manusia, makhluk itu sendiri. Makanya kadang-kadang ada yang fanatik dengan kemursidan secara umum atau pemimpin umat, makhluknya kalau nggak mursyid kae ngono wis gak penak. Berarti kita mengatakan pembatasan terhadap kepimpinan Allah. Kalau kita sudah identik dengan al-mursyid, satu otomatis nanti jenengan akan mengejlokkan mursyid lain, menjatuhkan mursyid yang lain. Jangan. Itu konteksnya. Kalau secara dohiriyah monggo, karena itu makhluk, tapi khawatir saya itu nanti akan bermakna ke dalam. Mengapa Allah kau batasi? Gak bisa kita membatasi Allah. Bah Allah ngini, bah Allah. Contoh. Mana buktinya kalau Allah itu maha adil? Si A dijadikan, mohon maaf, sempurna jasadnya, si B dijadikan dia itu gak sempurna jasadnya ketika lahir, mohon maaf, gak punya tangan satu. Terus si C begitu, dia bekerja itu sergap juga Pak, rajin, tapi nggak kaya, ya kan? Nah si B kerjanya ukur-ukur ya Allah, malas-malasan, tapi kok dia cepat kaya. Mana letak keadilan Allah? Kita nggak sadar kalau kita itu selalu menyalahkan Allah. Itu sudah adil. Mengapa Allah menjadikan si A ini jadi orang begini begitu, si B si C nggak sama?
bukan ini termasuk sifat keadilnya Allah. Enggak, justru tidak hanya sifat adilnya Allah, tetapi juga sifat kuasanya Allah. Allah kuasa menjadikan si A begini, si B begitu, si C begitu. Enggak sama, itu bentuk kekuasaan Allah. Bukan itu bentuk tidak adilnya Allah. Enggak bisa. Saya itu sholatnya sudah tekun, ibadah malam hari, wiritannya juga terus, siang hari saya juga sholat duha dan lain sebagainya. Mana keadilan Allah? Saya belum diperhatikan. Saya yuk nggak dapat pekerjaan, juga rezeki saya ya susah banget. Katanya barang siapa yang duhanya istiqomah malam hari membaca gini, katanya maka Allah akan mendatangkan rezeki terhadap dirimu min haitsu la yahtasib, tidak diduga-duga. Mana kita manusia gak sadar, Pak. Dikasih dilayani Allah lewat ambekan nih, napasi nih, yang tidak bisa kau rupiahkan dengan apapun. Kita nggak sadar. Allah. Ayo coba kita rupiahkan 10 menit aja, kita rupiahkan 10 juta misalkan. Diambillah kita 10 menit tidak bernafas, dikasih 10 juta. Gimana rasanya Anda? Mau? Silahkan daftar. Iya, gak ada yang mau Bapak Ibu. Sekalipun lah orang yang paling tidak punya itu gak mau, Pak. Dia sepanjang hidupnya itu jangankan 10 juta, membawa nyekel aja 5 juta nggak pernah. Itu pun dia dikasih 10 juta nggak boleh ambekan 10 menit, itu nggak mau, apalagi jenengan. Subhanallah. Udah, kita nggak terasa kalau setiap saat dan waktu Allah selalu melayani kita. Jangan kau ukur perkara-perkara takdir di depan kita enak gak enak sebagai ukuran adil dan kuasanya Allah. Enggak. Coba ayo kita resapi satu saja masalah pernafasan. Tak mampu kita disuruh untuk membayar oleh Allah, membalas oleh Allah atas pelayanan Allah terhadap kita. Kita rupiahkan dalam 1 hari 1 malam. Jangankan 1 hari 1 jam aja gak bisa, apalagi 1 di situ. Makanya lah, walaupun tidak ada yang digodok sama sekali, tidak ada yang kita masak sama sekali, itu sudah merupakan satu anugerah Allah. 1 hari kita nggak boleh makan, 1 hari karena puasa. Secara syariat mengatakan seperti itu, cuman secara hakikat kita nggak paham. 1 hari kita dilarang ruhaniyah kita nyaplok makan terhadap selain Allah. Iman, konteksnya iman. Jangan beriman terhadap selain Allah. Kita diperintahkan untuk tidak beriman pada selain Allah. Terus kita lakukan semampu di dalam diri kita masing-masing. Nasihat para pemimpin umat Islam
menolong mereka dalam kebenaran, mentaati perintah apa yang dia lakukan. Ning dunya iki, ning Indonesia, kita juga harus taat terhadap imam pemimpin kita secara pemerintahan. Wa uli amri minkum, pemimpin qadhi itu imam kita, presiden kita, kasih peraturan secara syariat, kita taati supaya dohiriyah ini itu tidak ada khilaf, tetapi hukumnya sudah benar, ya, hukumnya sudah benar. Pelakunya inilah yang ku maksud kebanyakan seperti itu. Karena apa? Karena tidak dibarengi dengan hukum dalam. Kita tahu Pak, ngemplang uangnya rakyat salah itu tahu. Kita tahu kalau korupsi itu salah, tahu kita semuanya. Kita masyarakat, lebih-lebih kita pejabat yang bernaung di atas undang-undang, lebih paham kalau korupsi ngemplang uang masyarakat itu salah. Undang-undangnya sudah ngomong. Tetapi mengapa hal itu masih terjadi aja? Karena tidak kita sertakan dalam diri kita masing-masing hukum yang sebenarnya, yaitu dinul haq ini. Sehingga ruhaniyah kita itu kalah dengan apa yang dibisikkan nafsu dalam diri kita. Kalau ruhaniyah sudah menjadi budaknya hawa nafsu yang ada pada diri kita, maka hukum yang dominan, yang menyetir adalah hukumnya nafsu. Kita tahu, nafsu juga tahu kalau itu salah. Mengkorupsi uang masyarakat itu salah. Tetapi ruhaniyah tidak berdaya Pak, tidak berdaya. Ruhaniyah kita tidak berdaya dengan apa yang dibisikkan nafsu dan yang diperintahkan nafsu, gak berdaya. Akhirnya jasmani kita pasti melakukan, karena apapun alasannya, jasmani itu adalah prajurit dan ruhaniyah adalah raja. Yang memerintahkan prajurit adalah raja. Berhubung rajanya itu terkuasai oleh nafsu, maka hukum yang dilakukan si raja adalah hukumnya nafsu. Otomatis akan selalu melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu, perlu kita nasihati imam yang seperti ini. Makanya lewat media ini saya katakan bahwasanya siapapun tentang hukum yang sudah diputuskan itu sudah benar, semua benar. Tapi untuk bisa menyeimbangkan kebenaran di dalam dohiriyah ini, hanya satu jawabannya, dinul haq. Hukum dohirmu, hukum batiniyahmu harus kau terapkan di situ. Artinya ruhaniyah kita harus mengasumsi hukum hakikat. Kalau tidak, siapapun Bapak Ibu silau dengan apa yang kita lihat. Ruhaniyah kita tidak akan pernah sanggup untuk menghindari dari perintah hawa nafsu dalam diri kita, nggak akan sanggup. Gak kuat Pak, siapapun kita, sealim apapun kita,
sekaya apapun kita tidak akan pernah puas. Sungguh kita dikasih Allah pabrik 7 pasti pingin 10 Pak. Kalau sudah dapat 10 gak akan berhenti, akan ingin yang namanya pabrik itu 12 sampai berapapun. Itulah karakter nafsu diri kita sebagai manusia, manakala dikuasai oleh nafsu jadinya seperti itu. Nggak akan puas Pak, nggak akan puas. Ini akan berhenti manakala Anda sudah mencondongkan hati pada Allah. Ingat, Allah sudah mengenas terhadap kita, tidak akan pernah puas kita itu dengan kekayaan, kenikmatan yang ada di dunia, sekalipun sudah sundul langit, tidak akan pernah puas. Mohon maaf, kok umpama di dunia itu di atas pangkat presiden masih ada, pasti akan ingin mencari di atas presiden. Perdana Menteri, misalkan di atas Perdana Menteri masih ada, pasti manusia itu pengen di atas Perdana Menteri. Sungguh Pak, apapun lah yang ada kaitannya dengan kenikmatan dunia, tidak akan pernah berhenti. Allah sudah mengenas, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tidak ada puasnya, dan kita tidak akan berhenti untuk melalaikan pada Allah, nggak akan berhenti Pak, kecuali ruhaniyahmu itu dimasukkan terhadap neraka condro dikoh, maksudnya masuk di dalam bahrut tauhid.